Halo teman-teman semuanya, sebelum saya menjelaskan bagaimana kita menginstal platform Wazoo pada server Ubuntu, jadi persilakanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hari Sultan, saya mahasiswa pada Prodi Teknologi Informasi Universitas Internasional Batam. Jadi saya sekarang sedang menjalankan semester pendek dengan mata kuliah Operasi Keamanan Cyber. Dan ini adalah tugas ujian tengah semester kami, yaitu pembuatan platform Wazoo pada server Ubuntu. Dan nanti kami akan memakai platform yaitu AWS Academy. Kemudian bisa kita lihat di sini ada desain dari proyek kita, yaitu pembuatan Wazoo Manager, ada Wazoo Agent dengan dilengkapi Ubuntu DVWA dan Suricata, dan juga ada Windows Server 2025 plus Suricata. Dan nanti pada Wazoo Manager ini juga kita akan meletakkan Suricata juga. Jadi 3 instance ini nantinya akan berada di satu VPC dan juga pada satu subnet yaitu public. Jadi untuk memulai semuanya itu pertama kita membuat VPC terlebih dahulu. Ini sebelumnya ini yang kita pakai adalah platform AWS ya. Kita pertama buat VPC terlebih dahulu. Sebenarnya saya sudah punya VPC, tapi karena kita membuat tutorial, jadi kita akan buat VPC dari awal. Oke, kita bisa di sini create VPC. Nah, kita pakainya yang VPC and more. Terus di sini kita bisa buat contoh misalnya Wazoo Wazoo UTS. Nah, di sini tetap kita pakai yang 10.0.0/16. Di sini kita buat no aja. Toleransinya default. Terus ininya karena kita pakai ini sebenarnya pakai 1 juga bisa. Kemudian number of public subnet 1, private subnetnya dia buat 0 juga boleh. Karena kita tidak terlalu membutuhkan banyak ya. Terus kemudian NAT gateway-nya kita pakai none. Karena kalau in one aja nanti akan memakan dari dolar yang ada di AWS ini. Oke, jika sudah kita bisa create VPC. Dan ini memakan sedikit waktu untuk meng-create-nya. Oke. Nah, apabila sudah selesai kita bisa lihat di your VPC kita. Oke, kita bisa last update dulu. Nah, sudah terlihat di sini ada VPC yang telah kita buat tadi ya. Oke, jika kita sudah membuat PC, kita bisa langsung lanjut ke pembuatan instan yang pertama. Oke, baik teman-teman, untuk yang pertama kita harus launch instan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan buat Wazoo UTS. Sebelum itu saya akan kita buat Wazoo UTS. Terus kita pilih Ubuntu. Kemudian oke. Nanti Ubuntunya ini Ubuntu servernya 2404 LTS. Baru kita pilih untuk tipenya T3 micro medium maksudnya, teman-teman. Medium. Terus untuk keypairnya kita pilih Wazoo karena sebelumnya kita udah buat ya. Kemudian edit, pada bagian network setting kita pilih yang Wazoo UTS ini. Nah, benar. Kemudian auto ininya enable. Terus ininya security Wazoo. Terus ininya deskripsi Wazoo. Kemudian pada inbound security group ini kita akan nambahkan beberapa. Yang pertama, yang TCP kita bisa melihat di sini ya.
di bagian getting start, di bagian arsitektur. Nah, jadi kita akan lihat beberapa yang kita tambahkan. Contoh ini ada TCP 1.15.14 sampai 1.15.16. Nah, ininya jangan lupa anywhere, baru ininya 1.15.14 sampai 1.15.16. Nah, kemudian kita ada nambah untuk UDP nya 1.15.14. jangan lupa anywhere, terus 1.15.14 benar. Oke, kemudian kita ada nambah lagi UDP untuk 15.14, UDP anywhere 15.14. kemudian kita ada nambah untuk TCP nya anywhere 15.14. kemudian kita ada nambah lagi untuk yang TCP lagi 55.000 ya, TCP anywhere 55.000. kemudian kita ada nambah untuk TCP 9.200, TCP benar 9.200 benar. Kemudian kita ada nambah lagi TCP anywhere 9.300 sampai 9.400. kemudian kita ada nambah lagi untuk yang terakhir TCP juga anywhere ininya 443. Terus untuk storage-nya kita buat 30. Jika sudah, kemudian kita bisa untuk launch instant. Nah, jika sudah sukses kita bisa mengeceknya di sini. Nah, sepertinya belum ada. Ini Wazoo yang sebelumnya ya, teman-teman. Jadi kita bisa klik reload di sini untuk mengecek yang udah kita buat. Nah, ini sudah tertambahkan, cuman dia masih initializing untuk cek status ceknya. Ini kita pakai yang ini ya teman-teman. Nah, kita bisa nunggu atau sambil di reload sampai nanti dia ininya ada tulisan cek gitu, berarti sudah berhasil. Oke, baik, karena di sini sudah berhasil ininya. Nah, jadi sebelum kita memulai untuk menginstalasi Wazoo pada instance yang telah kita buat, nah jadi kita mungkin akan membuat IP public yang tidak bisa berubah ketika kita menonaktifkan AWS-nya. Dengan cara ke network security, kita ke Elastic IP, kemudian kita bisa klik allocate Elastic IP. Nah, seperti ini ya. Nah, kita pilih yang US EC1 ini, kemudian kita pilih allocate. Nah, jika sudah, caranya kita klik dulu bagian yang ini, yang 52 ini IP-nya. Baru kita klik action, kita associate elastic IP address. Nah, di sini kita pilih instance yang mau kita masukin. Di sini ada Wazoo TS yang kita buat tadi. Kita pilih IP private-nya, terus kita allow-kan bagian ini. Dan kita associate. Nah, jika sudah seperti ini, nanti IP yang akan muncul itu ada 52 ini. Kita bisa coba cek. 527.226.107. Nah, ini kan IP-nya masih 5291 nih. Kita coba reload. Nah, ini sudah sesuai dengan yang tadi. Oke, jika sudah seperti itu, kita bisa coba untuk connect-kan setelah ini. Oke, baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk menginstal Wazoo server. Karena kita pilih ini, terus kita connect-kan. Kita bisa klik connect di sini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar. Yang pertama adalah sudo dulu.
busuk, kemudian apt update, upgrade mini. Oke, sudah bisa. Sekarang kita menggunakan Tmux dulu. Jadi Tmux. Kalau sudah menggunakan Tmux, kita bisa langsung ke bagian sini. Kita ke quick start. Nah, quick start ini buat menginstalnya. Nah, ini dia. Kita bisa kayak ini. Oh, ini bisa kita copy langsung kita pas di sini. Paste. Dan ini memakan sedikit waktu. Bentar. Oke, baik. Di sini untuk penginstalannya sudah selesai, dan sini kita udah dapat usernya dan passwordnya. Untuk passwordnya mungkin kita bisa untuk copy dulu. Saya pindahkan ke Word saya udah buat step di Word. Nah, pindah ke sini. Oke. Nah, di sini kita bisa coba untuk buka Wazuhnya ya. Kita pertama copy IP public dulu. Ke sini saja, https. Nah, di sini kita advance, continue. Nah, kita masuk ini Wazuh. Kita mau masuk ke halaman dashboard. Take some time. Tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini kita akan mencoba masuk dengan username-nya admin. Terus passwordnya itu password yang tadi dari kita install tadi. Nah, ini dia. Kita copy, paste. Lalu kita login. Save your password tidak perlu ya, teman-teman ya. Jadi kita akan masuk ke oke. Semoga stepnya berhasil, amin. Soalnya step pertama tadi nggak berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini berhasil ya, kita masuk. Nah, di sini tuh kita bisa nanti juga semisal kita mau menambahkan user. Nah, kita bisa pergi ke server management, pergi ke security. Nah, di sini kita bisa nambahkan usernya kayak create user. Di sini kita nambahkan usernya nama apa, terus password, confirm password, baru allow run as-nya ini, terus role-nya kita buat administrator. Baru kita apply. Tapi saya belum menambahkan di awal ini ya. Nah,
Itu untuk penginstalan dari Wazoo servernya itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke step selanjutnya, yaitu install dari Surikatanya pada Wazoo Manager. Nah, ini untuk step-stepnya ya. Kalau install Surikata, pada di sini kita bisa cek di sini Surikata. Klik. Nah, di network IDS baru kita lihat di sini. Nah, ini untuk Surikatanya ya. Kita copy. Baru kita sini. Step. Baru kita jalanin. Klik enter. Take some time. Nah, oke, sudah berhasil. Selanjutnya kalau kita lihat dari step yang ini adalah CD ini ya teman-teman ya. Kita coba. Tapi dia itu nanti yang ininya versinya versi baru yang 7 ini teman-teman. Nah, yang ini sebenarnya sama aja, jadi kita coba yang pakai ini ya teman-teman ya. Oh, sebelum itu kita kita coba cek dulu untuk ininya ya, sistem CTL status Surikata. Nah, ini kan masih file teman-teman. Jadi kita akan coba untuk mengkonfigurasikannya. Nah, yang pertama adalah ini dulu teman-teman. Kita copy, kita pakai 703 ya teman-teman. Kita paste. Ya. Kita hapus dulu bagian sininya ya. Bentar. Kita ls dulu buat pengecekan. Nah, sudah ada ya teman-teman. Baru setelah itu stepnya adalah kita pakai yang ini, cuma langsung dari sini aja. Ini kita copy. Paste, enter. Kalau sudah melanjut kita pakai yang chmod 600 nya 640 nya, copy, enter. Nah, kalau sudah, kita lanjut untuk pengerjaan editing pada file YAML nya ini teman-teman. Nah, cuman sebelum itu kita harus tahu interface kita ini berapa. Jadi kita akan masuk, kita akan cek dulu, yaitu dengan IP A. Nah, interface kita ini ENS 5 teman-teman. Jadi sekarang kita udah bisa pakai nano. Kita masuk ke sini, YAML, copy, paste. Nah, yang harus kita edit pertama adalah bagian homenet ini. Kita matikan dengan pagar. Baru pada bagian ini kita buka. Pada bagian eksternal kita tutup dengan pagar. Pada bagian ini kita buka. Nah, sekarang kita akan mencari untuk antara mana duluan, default root path-nya atau AF paket. Nah, ini akan take some time. Interface yang kita pakai tadi INS 5.
INS5. Terus kita bisa cari lagi untuk nah ini dia default rulepadnya, kita ganti kalau dari sini tuh etc. Nah ini teman-teman, etc surikata rules, terus ininya petik bintang. Semoga kali ini berhasil ya teman-teman, soalnya tadi yang sebelumnya itu kalau nggak salah kita udah coba ternyata masih pilot gitu. Semoga ini berhasil. Nah kalau sudah, kita bisa Ctrl S terus Ctrl X. Nah Oke baik, nah setelah saya tadi membenarkan beberapa, ternyata saya ada kekeliruan pada default rulepadnya. Jadi pada rulesnya saya cuma kasih petik di depan tapi tidak kasih petik di belakang. Nah setelah saya membenarkan, akhirnya sekarang surikatanya sudah aktif atau running. Nah selanjutnya tinggal kita mengkonfigurasikan surikata dengan wazuhnya. Jadi selanjutnya adalah mengkonfigurasikan surikata dengan wazuh dengan masukan ini. Jadi kita pergi ke nano seperti step yang ini ya teman-teman. Terus copy, paste, enter. Nah kita cari osec config ini, baru kita cari yang log analis kita cari, dan ini nggak terlalu jauh sepertinya teman-teman. Log analis. Nah ini dia, kita udah ketemu di log analis. Jadi kita bisa kopikan yang di sini local file ini ke dalamnya. Oke, sebentar. Kita bisa copy, paste. Tapi sebelum itu kita rapikan dulu. Sorry teman-teman. Nah jika sudah, kalau dari step ini kita bisa menyimpannya. Oke, Ctrl S, Ctrl X. Nah setelah itu kemudian kita bisa restart terlebih dahulu ya, sudo ctml restart Wazuh manajernya. Kita restart sebentar teman-teman. Sudo systemctl restart Wazuh manager. Agak sedikit makan waktu. Oke, nah ini sudah kita restart. Jadi kita sudah menginstal Wazuh Manager dan juga sudah menginstal surikata pada Wazuh Manager tersebut. Dan kita juga sudah mengkonfigurasikan surikata tersebut kepada Wazuh Manager. Nah ini oke baik teman-teman. Untuk selanjutnya kita melakukan penginstalan pada Wazuh Agent. Nah oke, kita balik ke sini, kita launch instant dulu terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa buat namanya contoh web server yang kurung agent. Nah, terus kita pilih aminya Ubuntu.
Nah, di sini kita pakai Ubuntu server yang 2404 LTS. Kemudian untuk LAN instannya kita bisa pakai yang T3 small atau bisa medium, bisa juga ini. Kita tapi pakai T3 small. Kemudian keypairnya sama kayak kemarin, kita pakainya yang Wazoo. Nah, ini yang perlu dicatat untuk VPC-nya. Kita harus pakai di satu VPC yang sama dan satu public subnet yang sama. Jadi kita pakai yang Wazoo TS ini, terus kita pakai di AP public. Nah, ini kalau nanti kita mau pakai DVWA jadi harus di enable. Nah, karena kita lihat dari skemanya di sini kita nanti akan ada penginstalan Ubuntu DVWA, jadi kita akan pakai di enable kan. Oke, kita bisa buat di sini Wazoo agent, sebentar, sorry, SK. Terus di sini security group Wazoo agent. Oke. Untuk security group yang harus kita tambahkan tidak seperti HTTP. HTTP mana? HTTP ininya anywhere. Kemudian HTTPS. Terus ini juga anywhere. Nah, kalau kita akan mengadakan yang namanya kayak ping nantinya, jadi kita harus menghidupkan yang al ICMP IP4. Ininya juga anywhere. Nah, karena nanti juga kita akan ada pengoperasian, jadi nanti kita akan ada pakai. Nah, di sini nanti yang ini untuk yang UDP 154 sama 514 untuk UDP dan TCP-nya juga. Jadi kita bisa tambahkan langsung sekarang. Custom TCP anywhere 1514. Custom UDP anywhere 1514. Terus custom TCP anywhere 514. Terus custom UDP anywhere 514. Nah, jika sudah, di sini storage-nya bisa kita buat 30, kemudian kita bisa launch instant. Oke. Nah, ini lagi launch instant kita. Nah, kita bisa coba di sini, cuman biasanya belum langsung nih, kita bisa coba relate ya. Dia masih status cek biasanya nih. Nah, nih kan masih belum ini ya, masih initializing. Nah, sambil menunggu kita bisa ke Wazoo manajernya dulu ya. Kita udah sempat jalanin dengan IP public pada Wazoo manager. Ini ya IP public Wazoo manager kita. Nah, ini. Jadi kita bisa kita ke sini dulu, baru kita cari yang pertama itu ke agent management. Nah, di sini kita ke grup. Nah, jadi kita bisa nambah grup dulu gitu. Jadi kita bisa mengelompokkan agent-agent kita biar tidak tercampur. Nah, kita add grup. Contoh di sini web server. Oke, enter. Nah, di sini sudah ada penambahan web server salah satu grup. Kalau sudah, baru kita bisa lanjut ke tadi agent management ke summary maksudnya. Terus kita bisa klik di sini deploy new agent management. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih kita pakai operasi sistem apa, Windows kah atau apa. Nah, karena kita pakai Ubuntu dan kita pakainya jadi dep AMD 64. Nah, untuk server address ini yang dipakai di sini itu adalah karena kita mau di lokal saja, jadi pakai IP private dari si server Wazoo manajernya. Nah, kita bisa ke sini. Kita pastikan nah ini benar. Yang kita pakai yang ini nih. Kita copy. Baru kita balik sini lagi, kita paste. Jangan lupa remember server address-nya di checklist. Nah, untuk
optional setting ini bebas jadinya ya, bisa kita buat Ubuntu web server, Ubuntu web server. Nah, untuk ininya kita pakai yang web server. Nah, gitu. Nah, di sini udah dapat 2 komen ya, teman-teman. Nanti 2 komen ini akan kita jalankan pada instance-nya Wazoo Agent nanti. Nah, kita coba kembali lagi melihat apakah sudah bisa. Coba kita reload. Oh, ternyata masih initializing ya, teman-teman ya. Coba kita reload sekali lagi. Oke, baik, masih initializing. Oke, baik, di sini web server agentnya sudah berhasil ya, jadi kita bisa langsung masuk. Kita klik ini, connect, kita klik connect. Nah, kita jangan sampai kebalik ya antara web server agent dan Wazoo TS. Yang pertama di sini kita sudoku dulu, sudoku. Kemudian apt update seperti biasa. Apt upgrade mini ya. Kita klik enter. Seperti ini, kita bisa ke tempat yang tadi, terus kita copy komennya, dan kita balik sini, kita bisa paste, kita langsung enter. Nah, kalau sudah, baru lanjut kita balik ke tempat yang tadi lagi. Ini untuk komen untuk start agentnya ya. Copy komen, lalu kita ke sini, paste, baru kita klik enter. Nah, nanti dia akan menjalankan satu-satu ya, teman-teman. Satu-satu perintahnya dari daemon, terus enable, baru start. Nah, kalau sudah bisa, baru kita coba cek statusnya. Sistem ctl status Wazoo agent. Coba kita cek. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Wazoo agentnya sudah aktif. Nah, kalau sudah aktif seperti ini, kita bisa balik lagi ke dashboard dari Wazoo Manager. Baru kita pergi ke summary lagi. Lebih tepatnya ke sebentar. Coba kita lihat. Oh, bentar, kita replace terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Nah, kita ke summary. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini kita sudah nambah ya, teman-teman, satu. Ini agent kita. Tadi yang telah kita tambahkan sudah posisinya aktif statusnya. Oke, baik, selanjutnya kita akan menginstal Surikata pada Wazoo Agent. Nah, untuk stepnya itu sama seperti minggu lalu ya. Salah, maksudnya sama seperti kemarin. Di sini, nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah ini, copy, terus ke sini, paste, enter. Kalau sudah, lanjut apt update, paste, enter. Nah, kalau sudah, lanjut ke Surikata mini, copy, paste.
Nah, sambil menunggu untuk stepnya, habis itu kita cek statusnya dulu. Nah, kita cek sistem CTL status Suricata. Nah, ini masih violet, jadi kita akan mengerjakan yang seperti kemarin ya. Lalu kita tambahkan dulu, ini pakai yang 7.0.31 paste. Oke, seperti biasa punya saya, kita ke paste dari Word ya. Oke, sorry. Nah, bentar. Oke, kemudian kita lanjut ls buat cek ininya. Oke, sudah ada, baru kita lanjut. Sebentar, kita ambil ininya. Jika sudah, paste. Nah, kemudian kita pakai yang chmod ya, copy, paste. Nah, kalau sudah terus step selanjutnya itu adalah nano. Jadi kita, tapi sebelum itu kita cek dulu ya interface-nya ya, IP A masih sama ya, NS5 ya, berarti lanjut ke nano, kita masuk ke yang YAML. Paste, klik enter. Nah, di sini kita pertama ke bagian yang home pastinya. Yang home ini kita hapus dulu. Kita ini tutup ininya, kita buka bagian ini. Kemudian kita tutup bagian ininya, kita buka yang bagian ini. Kemudian kita cari AF paket ya, INS5. Berarti ini kita cari yang default rule pad. Ini dia rule pad-nya. Kemudian kita ganti ini jadi etc ya teman-teman, etc. Terus yang ini kemarin saya salah, harusnya ada tanda petik dulu, kita tambah di sini. Baru ini kita hapus, kita kasih petik juga, baru pagar, baru Ctrl save, baru Ctrl X. Nah, kalau sudah, baru kita lihat stepnya lagi. Kalau sudah, baru kita restart terlebih dahulu, sudo system ctl restart Suricata, baru system ctl status Suricata, enter. Nah, jadi sini Suricatanya sudah aktif pada web server agentnya ya. Nah, selanjutnya adalah step dari sini adalah mengkonfigurasi Suricata dengan Wazuhnya. Nah, kita masuk dulu ke nano ini, copy, paste, sorry. Nah, kita udah masuk OSEC, kita cari tempat yang log analis. Log analis. Nah, ini dia log analis. Nanti kita akan menambahkan di sini yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan tambahkan ini di dalam Wazuhnya.
copy, kita pastikan. Nah sebelum itu kita rapikan dulu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita bisa save dan baru kita restart ininya ya. Ctrl S, Ctrl X. Kalau sudah kita restart. Kita restart sudo systemctl restart Wazoo agent, enter. Oke baik teman-teman, jadi selanjutnya ini kita akan masuk ke penginstalan Ubuntu DVWA pada Wazoo agent. Oke, kita sekarang ke instant, kita ke Wazoo server agent ini, baru kita konekkan. Kita connect, sorry, sambil menunggu. Nah yang pertama di sini kita akan klik sudosu terlebih dahulu, sudosu, lalu jangan lupa apt update, upgrade mini, upgrade mini. Oke, sudah selesai. Nah sekarang kita untuk install DVWA itu kita pakai dari GitHub. Nah jadi kita untuk instalasi DVWA itu kita pakai dari GitHub yang ini ya teman-teman, dari DigiNinja. Terus kita copy yang bagian one liner. Ini one liner kita copy, kita masuk ke sini, kita paste, baru kita klik enter. Nah untuk root ini user ini kita klik root, enter, pas klik enter lagi. Nah kalau udah sampai di sini kita bisa ikutin step saya udah buat teman-teman di sini. Nah untuk yang pertama kita ke bagian sini dulu, sini dulu, teman-teman. Enter. Oh sorry, nah ada kesalahan. Terus kita bagian sini saya ubah dulu ya teman ya, biar lebih gampang. Kemudian kita klik bagian sini, kita harus ada konfigurasi di dalam file DVWA nya teman-teman. Jadi kita akan ubah bagian password yang ini, kita ubah jadi tulisan password biasa ya, password, Ctrl save, Ctrl X. Kalau sudah, baru kita bisa
pakai yang ini. Sorry. Nah, kita klik enter. Kemudian kita pakai yang ini, yang chmod untuk permissionnya. Paste. Enter. Kalau sudah, baru kita masuk ke yang ini. Enter. Nah, karena belum ada, kita harus install dulu terlebih dahulu ini teman-teman ya. Paste. Enter. Yes, enter. Kita ubah dulu bagian ini biar tidak terlalu susah. Kalau sudah, kita bisa restart. Sorry. Copy, paste. Terus kita bisa cek yang ini teman-teman. Copy, paste. Ya sudah, kita akan ada perubahan di sini. Nah, di sini kita akan cari ini, yang alarm ini dia harus on teman-teman. Nah, dia kan sudah on ya, berarti kita langsung save, kita keluar, baru kita bisa sudo apt ini dulu, paste, enter. Oh sorry teman-teman, paste. Nah, kalau sudah, kita ke MySQL terlebih dahulu, copy untuk memastikan. Nah, pertama kita create usernya dulu. Nah, karena ada error, jadi kita harus drop dulu terlebih dahulu usernya. Ini ada ketimpa atau ada penimpaan di situnya. Baru kita lanjut create lagi. Kemudian kita grant aksesnya, kita kasih semuanya teman-teman. Nah, lalu kemudian kita bisa use privilege. Lalu kemudian di sini kita bisa coba select user. Nah, ini sudah ada teman-teman. Kita coba buka ini di sini teman-teman. DVWA. Nah, ini kita tinggal klik aja admin, baru ini kosongin, langsung login. Nah, ini dia teman-teman, DVWA sudah berhasil kita install pada web server agent. Kita akan masuk ke penginstalan Windows Server. Kita pergi ke AWS nya dulu, kita launch instance kita ya teman-teman. Ini reload, kita launch instance kita. Sini kita bisa buat Windows Server. Saya tidak mau di spasi. Kemudian kita pilih namanya Windows.
Terus ini kita pilih T3 medium, T3 medium. Keepernya kita pilih yang Wazuh. Edit kita pilih yang Wazuh TS. Terus kita pilih ininya enable, baru ininya Windows Server SG. Server, terus Windows Server Description. Nah, kalau di Windows sendiri kita pakainya RDP, tapi kalau di Ubuntu kita pakainya SSH. Di sini yang kita tambahkan ada custom CCP anywhere, terus ini yang buat agent ya 1514. Kemudian tambah lagi UDP anywhere 1514. Lalu kita pilih tambah lagi TCP lagi, benar, pilih anywhere, pilih 514. Baru kita pilih lagi UDP anywhere 514. Nah, jika sudah, kita bisa launch install. Nah, jika sudah, kita bisa coba cek dulu di sininya, teman-teman. Kita bisa reload terlebih dahulu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada Windows Server nih, yang ini ya teman-teman ya. Ini tadi saya ada kesalahan, ini masih initializing, jadi kita akan Oke, baik, selanjutnya dikarenakan Windows servernya sudah berjalan, status checknya sudah selesai, kita jadi bisa langsung coba connect. Nah, kita pilih yang RDP client, terus kita download remote desktop file, terus kita get password terlebih dahulu, baru upload private key. Kita pilih ke tempat kita naruh private key kita yang Wazuh ya teman-teman ya. Open, kalau sudah baru kita describe password. Nah, ini kita udah dapat describe passwordnya, jangan lupa di copy password, copy, baru kita masuk ke ini tadi, kita buka. Nah, kita pilih connect, kemudian nanti kita akan disuruh masukkan password tadi. Baru kita pilih OK. Oke. Yes. Nah, ini kita sudah masuk ke Windows servernya dari CM. Ini agak take some time teman-teman. Nanti kalau sudah bisa kita masuk ke
profil dulu ya teman-teman. Nah ini sambil nunggu kita bisa sebentar kita buka dulu Wazoo servernya. Saya lupa tadi buka di awal teman-teman. Sorry ya teman-teman. Connect. Kita konekkan dulu ininya. Kita buka dulu ini di. Saya biasa buka di sini sih. Kita kan nambahkan agentnya ini ya teman-teman. Copy, kita buka di sini. Nambah https kita masuk. Masih agak sedikit, kita coba lihat ini. Nah ini sudah bisa. Nanti kita akan coba di sini pakai PowerShell, tapi kita run administrator. Nah sekarang kita masuk ke sini dulu teman-teman. Kita mau menambahkan agent. Nanti kita akan dapat komen dari Wazoo servernya, baru kita jalankan di PowerShell-nya ini. Kita masuk sebagai admin. Nah untuk passwordnya kita sudah pernah menyimpannya di sini teman-teman. Di sini ini dia. Ini passwordnya, copy, paste, login. Oke. Kita sambil nunggu sebentar. Ini masih ada pengecekan beberapa teman-teman. Oke. Nah, kita klik not now, terus kita pergi ke Sumaria nih. Nah, di sini kan cuma ada Ubuntu. Seperti kita akan nambahkan satu lagi. Caranya bagaimana teman? Deploy new agent. Nah, kita pilih Windows. Ya kan? Ininya masih yang 852. Terus namanya Windows Server. Nah, nanti ini akan kita copy bersama ininya nanti. Oke. Sekarang kita bisa coba di ini dulu, PowerShell run as administrator. Nah kita kesini dulu nih, kita copy komennya, itu lagi, klik enter. Semoga berhasil teman-teman ya. Oke, sudah berhasil. Kita bisa coba ke sini, klik yang ini, komen, enter. Coba kita klik lagi. Sorry. Nah, jadi ini udah bisa ya. Cuman tadi mungkin ada kesalahan sedikit di jaringannya. Ini started successfully. Nah, sekarang kita bisa coba review, refresh. Kita coba refresh di bagian ininya. Apakah endpoint kita sudah bertambah? Sabar, kita pergi ke Summary lagi. Nah, ini dia sudah bisa dilihat bahwa di sini kita sudah nambah lagi satu Windows Server. Agennya Windows Server kita sudah tambah satu seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk menginstal Suricata pada Windows Server. Jadi sekarang kita ke Windows Servernya.
sorry. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah ke Surikata dulu. Surikata. Klik. Baru habis itu kita ke home Surikatanya. Kita ke bagian download. Kita coba yang versi 8 teman-teman. Versi 8 ini dia. Windows. Nah, kalau sudah berhasil kita akan coba install. Next, accept, next. Di sini ya Surikata 8, filenya Surikata, next, install. Baik, finish. Nah, kalau sudah berhasil kita bisa kita bisa cari folder Surikatanya itu. Ini saya buat stepnya. Kita cari folder Surikatanya di bagian sini, di program file Surikata. Nah, sudah dapat di ini, kita cari kan. Kemudian habis itu kita buka how to do di Surikata itu, kita how to do ini. Nah, buat ngeliat stepnya sih lebih tepatnya ya teman. Baru di sini kita harus install. Nah, you must have, before you start Surikata IDES or UPS, you must have to install. Nah, kita klik yang Windows, baru kita pilih yang bentar. Nah, ini dia. Windows Server, kita open. I agree. Install. Sambil menunggu. Oke, next, finish. Nah, kalau udah selesai, baru habis itu kita sebenarnya harus menambahkan beberapa rule pada di sini ya teman-teman. Nih, karena ini belum semuanya selesai. Ini kita akan menampilkan beberapa rule. Nah, jadi saya tadi udah sempat buat cara yang gini, copy, paste, download. Kita masuk ke yang sebelah sini, baru yang kita download itu yang ini teman-teman. Nah, copy, paste, enter. Kita coba ini. Sebentar, sepertinya ada kesalahan ya. Oke, sepertinya bukan di sini. Coba di sini ya. Nah, ini akan kita download yang file zipnya. File zipnya kita download, baru kita open. Nah, ini di dalam ini semua yang ada di sini kita copy teman-teman. Sorry,
copy, kita pindahkan ke dalam yang suricata role ini, lalu kita paste. Nah, jika sudah, kita coba cek dulu step selanjutnya. Baru buka file zipnya. Nah, baru sekarang kita masuk ke pengeditan file YAML. Kita ke pengeditan file YAML ya teman-teman. Nah, ini kita buka pakai open with notepad pastinya teman-teman, notepad this one. Nah, ini yang perlu diedit seperti sebelum-sebelumnya. Pada bagian ini kita kasih pagar, kita buka pas bagian ini yang 10.008. Begitu juga dengan external netnya, kita kasih pagar. Teman-teman, kita kasih pagar yang ini, lalu kita buka yang ini. Nah, terus kita control find, coba nyari yang AF package. Nah AF packet ini kita ubah jadi Ethernet. Terus kita coba cari rule path. Nah, rule path ini udah benar, tapi kita akan buka semua yang ada di dalamnya teman-teman. Nah, ini kita buka. Sorry. Ini kita buka semuanya ya. Sorry. Oke, selanjutnya kita jangan lupa di save ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke step selanjutnya, jalankan mengklik suricata pada halaman utama Windows. Oke, nah kita coba jalanin ya teman-teman. Nah, suricata ini kita coba jalanin. Nah, yang harus kita jalanin di sini yang bagian ininya teman-teman. Tapi ininya diubah jadi Ethernet. Nah, kita coba, baru kita jalanin ya teman-teman. Sorry, saya tidak kelihatan sepertinya. Masih loading. Oke, ini kita sekarang bisa coba mencek pada bagian directory-nya yang tadi, pada bagian log lebih tepatnya teman-teman ya. Nah, pada bagian log kita coba cek.
Nah, sini udah terdapat surikata nih teman-teman. Sekarang kita mau dapetin yang bagian if JSON. Biasanya nanti dia muncul di sini, cuman kan belum muncul. Nah, kita balik lagi ke sini. Terus tadi saya sudah sempat buat di bagian ini, kita masukin yang teman-teman. Copy. Terus ini kan ada di bagian no file, no start file or directory. Nah, ini kita sebelum itu coba kita lihat ke directory dulu, harusnya sudah muncul. Nah, ini sudah muncul fjson sama ininya. Cuman karena ini belum directory yang ada, kita akan ke bagian notepad tadi. Kita cari yang ipcmb yang info ya. Nah, ini kita akan tutup pakai pagar. Terus kita coba jalankan lagi. Oh ya, sorry teman-teman, belum di save. Ctrl save. Kita coba jalankan lagi. Nah, sekarang emergency policy rules. Emergency policy rules. Ini dia. Jangan lupa setiap ada ininya, setiap ada perubahan kita langsung save. Nah, kita coba jalankan lagi. Quick event rule. Quick event rule. Nah, ini dia. Kita tutup juga, jangan lupa di save. Coba kita jalankan lagi. Nah, ini loading signature violet karena kita nggak pakai yang signature tadi ya teman-teman. Nah, ini coba kita pakai. Dia sedikit makan waktu teman-teman. Nah, kalau emang ataupun bisa juga kita coba dia tanpa pakai yang terus ini, langsung min i gitu. Sama stepnya tuh teman-teman, kita coba. Kalau udah kita coba yang tadi itu, nah kita langsung masuk ke setting OSEC agentnya ya teman-teman. Oh sorry deh, foto saya tidak kelihatan, sorry. Oke. Nah, sekarang kita coba ke OSEC agent, ke OSEC agent, sorry kata OSEC agent ya. Sebenarnya saya lupa teman-teman di bagian mana. Wait a minute. Oke, baik, lanjut. Sorry, foto saya tidak kelihatan. Nah, kita ke program file, ke bagian asalnya, ke program file 18 OSEC agent. Nah, kita
kita akan ngedit di bagian OSEC conf ini, notepad just one. Nah di OSEC agent ini kita akan nah pada bagian ini, jadi kita akan copy paste. Sorry. Ya ini formatnya JSON. Terus untuk bagian yang ininya kita directory dulu ke sini ya. Ini aja, kita ke program file, baru serikata, baru log, copy, OSEC, paste, baru ini lagi if.json. Udah, baru kita Ctrl save. Nah kalau sudah itu baru kita bisa restart by UI nya langsung ya teman-teman. Nah bagaimana by UI, kita perlu ke services. Nanti di sini bisa ketik services. Nanti kita akan terhubung ke services. Nah dari services ini nanti kita klik ini, baru kita cari bagian Wazuh. Ini kita mau restart Wazuhnya ya, karena kita udah ini. Nah kita tinggal klik sebelah sini. Oke, Wazuhnya otomatis terrestart seperti itu. Nah jadi kita bisa coba kembali ke sini. Nah ini kita coba. Ini logout ya teman-teman. Kita akan coba masuk kembali. Lagi loading. Oke, kita coba masuk dulu ya. Admin, passwordnya ini passwordnya, copy, paste, login. Oke, seharusnya berhasil. Sekian. Ini teman-teman, kita ke Sumari. Nah ini dia. Bisa cek yang ini Ubuntu. Oke, sekian.